Oke guys, di sini saya mau bercerita tentang novel Mandarin. Judulnya Fearless Martyr God. Oke, kita langsung saja saya bacakan sinopsisnya sepintas. Setelah mengalami kematian karena kecelakaan mobil, Lin Feng ini adalah MC-nya ya, melintasi dunia dan menemukan kalau dirinya di dunia lain dalam keadaan hampir mati. Karena itulah ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk hidup kedua kalinya dengan kehidupan barunya sebagai tuan muda Lin dari klan Lin. Apakah ia berhasil menjadi seorang seniman bela diri yang hebat, dan berhasilkah ia membalaskan orang yang membuli dirinya dulu? Oke, kita langsung saja. Chapter 1. Kebangkitan roh. Alais. Seni bela diri itu menentukan nasib kamu serta hidup dan mati kamu. Yang lemah dipermalukan sementara yang kuat memandang rendah dunia. Roh bela diri, bakat bawaan orang-orang di benua ini dianggap sebagai jiwa pejuang. Dapat dikatakan bahwa prestasi seorang pejuang terkait erat dengan semangat bela diri mereka. Ada banyak jenis roh bela diri. Roh alam seperti api, es, angin, topan, penerangan, dan lain-lain. Roh senjata seperti pisau, senjata, pedang, dan tombak. Roh binatang seperti harimau putih, badak gila, kera yang kejam, dan ular naga. Selain itu ada juga banyak roh jiwa yang kuat seperti roh abadi. Roh bela diri itu akan berevolusi dan meningkatkan kekuatannya dengan budidaya tuannya atau pemiliknya. Kota Yangzhou, rumah keluarga Lin. Lin Feng membuka matanya dan menatap ruang kuno dan tidak dimurnikan. Di ruangan aneh namun akrab ini, matanya mengungkapkan sedikit frustasi pahit. Untuk berpikir bahwa aku selamat, Lin Feng berbisik di dalam hatinya. Pada saat itu, senyum pahitnya lenyap dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Betul, dia awalnya adalah seorang siswa senior dari sekolah Huaxia Jiannan. Namun karena kecelakaan mobil, Lin Feng menyeberang ke dunia lain dan akhirnya memiliki seorang junior yang berbagi namanya. Lin Feng merasa agak tertekan, tapi itu bukan karena wajahnya yang dia menyeberang ke dunia lain. Di bumi, ia adalah seorang yatim piatu dan dibeli sendiri oleh kakeknya. Maksudnya dia dipelihara ya. Suatu hari setelah melihat pemberitahuan masuk perguruan tinggi Lin Feng, kakeknya akhirnya merasa lega dan meninggal karena terlalu banyak bekerja. Dia meninggalkan Lin Feng cukup uang di banknya untuk membayar kuliahnya. Jumlah uang ini dapat dianggap sebagai kekayaan di desa, dan bagi kakeknya untuk menyelamatkan warisan terakhir untuk Lin Feng, dia mengabaikan kesehatannya. Lin Feng belajar sangat keras di perguruan tinggi dan akan selalu mendapatkan sarjana terbaik. Dia ingin mengandalkan upaya sendiri untuk mengubah nasibnya, untuk memenuhi keinginan kakeknya. Tapi Lin Feng perlahan-lahan mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja dan berapa banyak upaya yang dia lakukan, itu tidak ada artinya di era ini, di mana pengaruh orang tua kamu memainkan peranan penting. Selama tahun senior inters bla bla bla, sebuah pesta diadakan di salah satu hotel. Selama pesta, seorang anak generasi kedua yang kaya membuat seorang siswa perempuan yang magang bersamanya mabuk. Setelah itu orang-orang mulai diam-diam pergi. Memahami apa yang terjadi, Lin Feng pergi untuk menghentikannya. Pada akhirnya 4 tahun usahanya sia-sia. Dia dikeluarkan dari sekolah dengan alasan tidak senonoh, bercinta dengan teman sekolahnya. Kenyataannya bukti itu tidak dapat disangkal ketika perempuan itu mengidentifikasi dirinya secara pribadi. Tindakannya yang baik hati akhirnya menggigitnya. Dia dituntut oleh perempuan yang dia bantu serta anak yang kaya itu. Dengan kedua saksi dan bukti di sana, Lin Feng yang tidak memiliki uang atau pengaruh tidak mampu melawan tuntutan hukum. Nasibnya pada titik waktu itu sudah disegel. Dihukum penjara selama 8 hingga 10 tahun. Ia sepenuhnya tergelincir dari masyarakat. Ketika dia melihat anak kaya dan teman sekolahnya dengan senang hati saling berpelukan ketika sedang penuh kasih sayang dalam mobil Audi, Lin Feng melompat ke mobil acak dan sambil tersenyum dia melaju ke Audi. Lin Feng samar-samar mengingat dua wajah yang menakutkan namun kotor yang berisi kekotoran dunia yang rusak ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Feng tidak lagi memiliki kekhawatiran yang tersisa. Karena itu dia tidak merasa tertekan karena fakta bahwa dia menyeberang ke dunia lain. Dia merasa tertekan karena fakta bahwa dia tampaknya memiliki tubuh seorang tuan muda yang kurus
dengan roh yang sampah. Tuan muda Lin ini memiliki nama yang sama dengannya. Awalnya adalah murid sekte luar Yunhai. Di Yunhai sekte dia sering diintimidasi oleh sepupunya sendiri, dipukuli sampai hampir mati dan akhirnya diusir dari pintu sekte. Itu karena fakta bahwa tuan muda setengah mati. Apakah Lin Feng berhasil mengambil kesempatan untuk menyeberang dan memiliki tubuhnya? Karena saya berhasil mendapat kehidupan baru, saya tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang kembali, kata Lin Feng sambil berbaring di tempat tidur dan mengepalkan tinjunya untuk jiwa tuan muda yang enggan untuk sepenuhnya bubar. Lin Feng berkata, jangan khawatir, mulai sekarang kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Aku tidak akan lagi membiarkan diri saya diintimidasi. Setelah menyatu dengan sebagian besar jiwa Lin Feng yang asli, Lin Feng yang jelas dari dunia seperti apa dia saat ini, yang kuat dihormati. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, semua kekuatan dan pengaruh harus tunduk di depan kamu, dan ini termasuk bahkan otoritas kekaisaran tertinggi. Dan bagi mereka yang berusaha untuk berjalan di jalur seni bela diri, mereka tidak hanya perlu memiliki bakat di atas orang lain, tetapi mereka juga harus memiliki hati yang kuat serta kemauan yang tak tertandingi. Mantan tuan muda Lin Feng agak lemah, tapi dia sekarang berbeda. Lin Feng saat ini nyaris lolos dari kematian dan menyeberang ke dunia yang berbeda. Selain rasa sakit dan penderitaan yang dia alami, wasiatnya tidak diragukan lagi, jauh lebih sulit daripada tuan muda Lin Feng. Seolah-olah jiwa merasakan kemauan kuat Lin Feng akhirnya mulai perlahan-lahan melemah dan akhirnya dua jiwa menyatu bersama dengan sempurna. Hong, saat jiwa menyatu bersama, Lin Feng merasakan getaran jiwa dan strum itu membuatnya pingsan. Waktu dan Lin Feng akhirnya membuka matanya lagi. Alisnya berkerut sedikit dan dia dengan hati-hati merasakan denyut jiwanya. Duduk. Lin Feng pindah kesadarannya. Segera suasana tertentu menyebar. Pada saat ini Lin Feng merasa bahwa dia dibungkus bayangan. Apakah kamu mendengar? Lin Feng sampai itu masih belum bangun. Aku bertaruh dia hampir mati. Sampah seperti dia lebih baik semakin cepat dia mati. Dia melempar wajah ke keluarga Lin. Pembicara mereka di kejauhan telah melakukan perjalanan ke Lin Feng, namun dia tidak marah. Sebagai gantinya dia menunjukkan tatapan aneh. Suara-suara itu rupanya ditransfer dari jarak jauh, namun dia bisa sekarang mendengar semuanya dengan jelas. Tidak hanya itu, dia bisa mendengar semua suara dalam beberapa ratus meter. Selain itu, Lin Feng menemukan bahwa visinya menjadi lebih baik dan dia menjadi lebih sensitif terhadap lingkungannya. Selain itu, dia tiba-tiba memahami jalur seni perkawinan yang sebelumnya berkabut dan tidak jelas. Perkawinan. Next. Menggerakkan kesadarannya sekali lagi, roh ular kecil muncul di belakang Lin Feng. Tubuh kecil meringkuk. Ular ini adalah orang yang ditertawakan oleh menjadi roh sampah. Karena spesies ular tidak diketahui, ia tidak dapat meningkatkan kemampuannya. Roh kembar. Pada saat ini Lin Feng tidak khawatir tentang roh ular sebagai gantinya. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Perlahan-lahan sedikit senyum muncul di wajahnya. Betul, roh kabut hitam adalah roh yang baru terbangun. Meskipun dia tidak tahu jenis roh apa bayangan itu, tetapi dengan roh ular dia memiliki dua roh, dua semangat ya. Seorang yang lahir dengan dua roh juga dikenal sebagai roh kembar. Bahkan di daratan, orang yang bisa membudidayakan dua roh dikenal sebagai jenius. Sampah yang dipandang semua orang saat ini memiliki semangat kembar. Mari kita memanggilmu roh gelap untuk saat ini. Lin Feng menunjukkan senyum tipis. Untuk dapat memiliki roh kembar harus karena jiwa yang menyatu. Memiliki dua jiwa digabung menjadi satu. Memiliki dua roh tidaklah mengejutkan. Adapun kemampuan roh ini pada saat ini akan terlihat bahwa ia mampu meningkatkan kebugaran fisiknya. Menutup matanya, Lin Feng mulai bermeditasi perlahan. Perlahan esensi dunia mulai mengalir ke anggota tubuh dan tulang Lin Feng menjadi tubuh dan roh bela diri. 2 jam kemudian Lin Feng berhenti bermeditasi dan mulai memancarkan udara kotor seperti susu dari hidungnya. Tepat setelah itu dia merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi segar dan dia merasa riang ketika rasa sakit tubuhnya pun hilang. Jadi ini adalah budidaya seorang prajurit. Menarik. Lin Feng menatap tinjunya dengan sedikit kekuatan. Suara berderak penuh energi pun terdengar. Kecepatan latihannya tampak lebih cepat dibandingkan dengan ingatannya. Lin Feng berjalan keluar dari kamarnya. Dan di depannya ada halaman besar. Di halaman, tiang kayu dan pilar batu ada baginya untuk berlatih. Tiba di depan pilar batu, Lin Feng menggunakan teknik bela diri 9 gelombang berat. Angin mulai bersiur
dan menembus udara, seolah-olah space diputar oleh gelombang demi gelombangan. Pada titik waktu ini, Lin Feng berteriak. Dia meluruskan pinggang dan perutnya dan mengirim pukulan seperti meteor ke pilar batu, menciptakan suara guntur yang keras. Pilar batu langsung meledak menjadi tumpukan debu dan tersebar ke tanah. Selain itu, tekanan udara terus berlanjut bahkan setelah menghancurkan pilar-pilar batu. Tekanan udara menghasilkan beberapa suara keras dan menyebabkan udara bergerak maju seperti gelombang. Tekanan udara ini menciptakan retakan pada pilar batu lain yang berjarak 2 meter. Pukulan ini harus memiliki kekuatan lebih dari 6.000 jin. Lin Feng sangat puas dengan efeknya. Saat ini kekuatannya telah dipulihkan ke puncak dan kinya telah mencapai lapisan kelima. Awal masih. Bahkan teknik bela diri 9 gelombang berat yang dia latih telah berubah menjadi lebih kuat. Sebelumnya dia hanya bisa mencapai 5 gelombang besar, tapi sekarang dia benar-benar mencapai 6 gelombang besar karena terobosannya ia mampu menggunakan ki-nya dan mengirimkan 6.000 jin kekuatan. Sepertinya roh gelap tidak hanya meningkatkan penglihatan dan pendengaranku, tetapi juga kecepatan dan pemahaman saya. Lin Feng tersenyum. Dia disebut sampah bukan hanya karena roh ularnya, tetapi juga karena kemampuan pemahamannya yang buruk. Yang berbakat pada usianya seharusnya sudah mencapai lapisan ki ke-6 atau lebih tinggi, namun dia hanya di lapisan kelima. Selain itu, kemampuan pemahamannya juga lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ketika dia hanya berlatih satu teknik bela diri, dia terjebak pada gelombang kelima yang berat, menyebabkan dia diejek. Tapi sekarang, masalah kultivasi yang dihadapinya tampak seperti pernis dengan munculnya roh gelap. Mampu meningkatkan kualitas seni bela diri seorang secara kebetulan. Tampak roh kegelapan bukanlah roh biasa. Oke guys, chapter pertama sudah selesai. Nanti akan kita lanjut untuk chapter-chapter yang selanjutnya. Thank you.